Bersyukur pada hari ini kita boleh dipertemukan kembali dalam ibadah hari Minggu. Semua sudah ngantuk ya, capek duduk. Geleng-geleng dulu kepalanya, regangkan lehernya supaya tidak kaku. Baik saudara-saudara, dari pembacaan kita diberikan tema berbaliklah, lihatlah kemuliaan Tuhan. Berbaliklah, lihatlah kemuliaan Tuhan. Lan bahasa tadi gua membalik komi tiro itu kamala abiranna puang. Membalik komi tiro itu kamala abiranna puang. Saudara-saudara, seperti yang dikatakan tadi oleh pemandu liturgi bahwa kita ada di Minggu Transfigurasi. Minggu Transfigurasi. Apa itu Minggu Transfigurasi? Minggu Transfigurasi itu merupakan peralihan dari siklus. Siklus itu proses rangkaian kejadian yang berulang. Ya. Jadi dari Natal menuju Paskah, Paskah menuju apalagi Natal dan seterusnya. Kita berputar dalam siklus itu, siklus yang berulang. Nah, dan pada minggu ini kita dipersiapkan untuk menghayati makna terdalam dari kedatangan Kristus ke tengah-tengah dunia. Dan melalui peristiwa transfigurasi ini merupakan penampakan atau gambaran dari kodrat ilahi atau jati diri Tuhan Yesus, kodrat ilahi Yesus yang penuh kemuliaan. Lalu kemudian penampakan tersebut terpenuhi dalam peristiwa Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dengan kemuliaan, Tuhan Yesus Kristus yang naik ke sorga dengan kemuliaan, dan nantinya dia datang kembali dengan penuh kemuliaan. Jadi itu makna dari Minggu Transfigurasi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bertanya apa itu arti kemuliaan, nah, pasti kita sudah semua tahu apa itu kemuliaan. Kemuliaan yang kita ketahui adalah sesuatu yang baik, tongan raka, ya kan? Sesuatu yang baik, sesuatu yang terhormat, sesuatu yang mengundang pujian dari banyak orang. Wah, luar biasa, mulia, terhormat. Dan hal itu memang terlihat pada diri Tuhan Yesus pada peristiwa transfigurasi tadi dalam bacaan Injil, di mana ketika Tuhan Yesus sedang berada dalam kemuliaan, dikatakan wajahnya sampai jubahnya semua bercahaya, dari dirinya itu bercahaya. Dan pada saat itu diceritakan tadi dalam kitab Injil, Petrus dan kawan-kawan. Petrus dan siapa? Ada sekolah minggu? Siapa? Tulis ini. Petrus, proponen. Ya, Yakobus dan Yohanes. Ya, jangan sampai lupa ya. Petrus, Yakobus dan Yohanes Proponen. melihat kemuliaan Tuhan Yesus itu yang terpancar. Pakai huruf besar. Dan apa yang mereka rasakan? P-nya. Mereka merasa bahagia. Bukan mereka melihat hantu ya, tidak seperti kita. Oh, tatiro kita lihat cahaya sedikit, apa itu? Bayi bombo tuh. R. Kabur. Tapi ini yang dilihat oleh para murid adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang bercahaya, yang mengundang kekaguman dari mereka. Lalu respon para murid apa? Ya, Petrus langsung katakan, ya, alangkah baiknya saya buat tenda, 3 tenda, 1 untuk engkau Tuhan Yesus, 1 untuk siapa? Elia, 1 untuk Musa. Nah, mereka merasa bahagia sehingga mau tinggal lama-lama bersama dengan 3 orang ini, Yesus, Elia, dan Musa. Karena mereka merasakan apa? Suasana sorgawi. Ya, suasana sorgawi yang turun di bumi itu. Kita percaya mereka ini sudah ada di surga, apalagi Tuhan Yesus yang punya langit dan bumi dan segala isinya, bahkan surga.
dan itu turun di bumi ini. Dan para murid sangat merasa senang, sangat merasa bahagia. Nah, namun saudara-saudara, apakah peristiwa itu adalah puncak dari kemuliaan Tuhan Yesus? Itu pertanyaannya. Apakah itu peristiwa puncak dari Tuhan Yesus dimuliakan? Tentu bukan. Itu bukan peristiwa puncak. Dan ternyata peristiwa puncak dari pemuliaan Yesus adalah, siapa yang tahu? Itu terjadi pada peristiwa penderitaan dan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Jadi saudara-saudara, inilah peristiwa puncak di mana Tuhan Yesus Kristus dimuliakan, yaitu di atas kayu salib. Mengapa dikatakan mulia? Mengapa dikatakan peristiwa penyaliban Tuhan Yesus itu mulia? Padahal peristiwa penyaliban itu dikatakan orang yang tergantung di atas kayu salib adalah terkutuk. Tapi mengapa Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib itu dikatakan mulia? Karena jelas Bapak Ibu Saudara, peristiwa salib adalah peristiwa menanggung dosa. Tuhan Yesus di atas kayu salib menanggung dosa saya dan Bapak Ibu. Seharusnya kitalah yang di atas kayu salib, yang disalibkan karena dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan Yesus mengganti kita, menanggung hukuman itu. Ya. Saudara-saudara, kalau misalkan ya kita pergi jalan-jalan ke suatu gunung, lalu di atas itu kita sampai di tebing, lalu saya katakan kepada saudara-saudara, saya mengasihi saudara-saudara semua, lalu saya menjatuhkan diri dari tebing itu. Bagaimana respon saudara? Pasti saudara bertanya-tanya kan, kok Pak Prof menjatuhkan diri? Kenapa? Ya. Malah itu kematian yang konyol. Tidak ada sebab akibat, kok saya langsung mengatakan saya mengasihi saudara dan saya menjatuhkan diri. Ya. Itu bukan kematian yang mulia. Tapi ketika kita berada di tengah-tengah pantai, lalu kapal kita bocor, dan di tengah laut itu ada ikan hiu, ya. Lalu kapal perahu bantuan itu cuma satu, dan itu cukup hanya untuk 50 orang, tambah saya 51. Lalu saya katakan, biar saya berkorban. Saya lompat dari kapal, saya memancing hiu-hiu itu untuk pergi, dan saudara semua selamat. Ya. Itu pengorbanan yang mengundang pujian dan mengundang kemuliaan. Ya. Maka seperti itulah kematian Kristus. Dia dimuliakan di atas kayu salib itu karena menanggung dosa-dosa kita semua. Sungguh luar biasa apa yang dikerjakan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam perjanjian lama juga Musa juga mengalami hal demikian. Ya, kita baca di Keluaran tadi, Musa mengalami sesuatu yang luar biasa seperti yang dialami Tuhan Yesus di mana? Di gunung apa, ada yang tahu? Di Gunung Sinai. Ya, sambil Musa membawa 2 loh batu yang berisi 10 hukum. Dan di atas gunung itu apa yang terjadi? Ya, seperti Tuhan Yesus, wajah Musa pun berkilau-kilau. Ada pancaran kemuliaan dari wajah Musa. Tetapi bedanya apa? Kalau bedanya dengan Tuhan Yesus dari dalam dirinya sendiri. Tapi kalau Musa, dia mendapatkan kemuliaan itu karena berbicara berhadapan dengan Allah. Jadi pancaran kemuliaan Allah itu terpantul pada diri Musa. Nah, Musa pun mendapatkan kemuliaan. Musa pun dipuji oleh orang Israel, dan bahkan orang Israel takut melihat wajah Musa. Ya, takut melihat wajah Musa karena ada kemuliaan Tuhan. Nah, nanti ini menjadi pertanyaan.
Waktu para murid melihat Yesus, dia tidak takut. Tapi kok ini bangsa Israel takut melihat wajah Musa. Musa, siapa sih Musa ini? Kita tahu ini adalah Musa. Musa adalah nabi yang sangat besar, nabi yang sangat luar biasa, yang sangat diakui oleh 3 agama. Agama Islam mengakui Musa, agama Kristen mengakui Musa, dan terlebih-lebih lagi agama Yahudi. Bahkan mereka mengatakan bahwa Musa ini adalah bapa Yudaisme, bapa pendiri agama Yahudi. Nah, jadi orang ini sungguh luar biasa. Orang ini sangat berpengaruh, sangat dihormati, dan sangat-sangat dimuliakan. Nah, pertanyaannya, ya, kemuliaannya itu didapat dari mana? Kemuliaan Musa itu didapatkan dari mana? Tentunya dari kesetiaannya untuk memberi diri kepada Allah. Jadi kita bisa katakan untuk memperoleh kemuliaan daripada Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang, tetapi perlu banyak sekali usaha dan banyak sekali tantangan. Kita tahu bagaimana sulitnya Musa ini memimpin bangsa Israel, bagaimana dia memimpin bangsa yang tegar tengkuk, ya. Dan ini menjawab pertanyaan mengapa bangsa Israel takut melihat Musa. Karena sebelum peristiwa ini, ya, ada peristiwa yang lain, yaitu pemberontakan bangsa Israel. Pemberontakan mereka karena menyembah patung lembu emas. Dan setelah itu Musa kembali menghadap Allah, dan disitulah mereka takut bahwa nanti Allah akan menghukum mereka lagi. Bayangkan, Musa ini adalah, dikatakan kalau saudara baca di dalam Alkitab, dikatakan orang yang baik hatinya. Tetapi kenapa bisa dia tidak masuk dalam tanah perjanjian, ya? Orang yang baik hati ini menjadi emosi. Dia terpancing emosi karena torokosiknya ini bangsa Israel. Karena bangsa Israel yang tidak dengar-dengaran, yang tegar tengkuk, yang sungguh luar biasa, tidak dengar-dengaran dan suka menyakiti hati Tuhan. Dia memimpin bangsa ini sendiri saja. Bayangkan, dia punya saudara Harun dan Miriam, tetapi saudara juga tidak banyak membantu, malahan juga tambah menjadi beban. Tetapi dia sabar, tetapi dia setia untuk dipakai oleh Allah, sehingga dari situlah dia memperoleh kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, kita juga bisa berefleksi. Kita sebagai orang-orang yang dipilih Allah menjadi penatua, menjadi diaken, menjadi pengurus-pengurus OIG, kemuliaan kita dapatkan dari mana? Dari Allah. Ketika saya dan saudara itu setia kepada Tuhan. Kemuliaan kita itu kita tidak dapatkan dari barang-barang yang fana, dari harta benda, dari rupawan kita, dari kecantikan kita, kegantengan kita, dari jabatan kita, dari status pendidikan kita. Bukan semuanya itu. Bukan dari semuanya itu kita mendapatkan kemuliaan, tetapi dari kesetiaan kita mengikut Kristus. Disitulah letak sumber kemuliaan kita, Bapak Ibu Saudara. Letak kemuliaan saya dan Bapak Ibu adalah dari kesetiaan kita menyangkal diri dan memikul salib. Itulah yang diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus dan setiap para nabi, para rasul, Rasul Paulus, dan juga Nabi Musa. Jangan sekali-kali kita taruh kemuliaan kita pada hal-hal yang fana, tetapi kemuliaan kita mari kita taruh pada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Kemuliaan kita adalah ketika kita, saya dan Bapak Ibu Saudara adalah milik Kristus. Itulah kemuliaan, kebesaran dari orang-orang percaya, ya.
Itu yang pertama. Dari kemuliaan Kristus, ketika kita melihat kemuliaan Kristus, disitulah juga kemuliaan saya dan Bapak Ibu Saudara. Lalu yang kedua, yang terakhir, ya, ini perlu kita waspada, sungguh-sungguh mewaspadai dan sungguh-sungguh menyadari diri kita. Jangan sampai kita menjadi seperti orang Israel yang dikisahkan dalam kitab Keluaran tadi dan juga yang dikisahkan dalam surat 1 Korintus. Mereka gagal melihat kemuliaan Kristus karena dikatakan ada selubung yang menutupi mata hati mereka. Selubung itu tidak lain tidak bukan adalah dosa. Dosa menutupi mata hati bangsa Israel, sehingga sampai saat ini masih banyak orang-orang Yahudi yang tidak percaya Tuhan Yesus. Mereka tetap setia pada keyahudian mereka, tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Mesias. Nah, mereka masih terus keras kepala. Banyak sekali Tuhan Yesus menegur mereka, orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang-orang Farisi, ya. Mereka membaca Alkitab, membaca Taurat, tapi mereka tidak mengerti bahwa seluruh kegenapan hukum Taurat, kitab para nabi, itu digenapi dalam diri Yesus Kristus. Karena apa tadi? Karena ada selubung dosa yang menutupi mata mereka. Nah, hati-hati Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita mengalami hal itu. Kita sudah sering sekali mendengar firman, kita sudah lama sekali menjadi pengurus-pengurus OIG, sudah berpuluh-puluh tahun mungkin kita menjadi majelis gereja penatua diaken. Sering sekali kita mengabarkan firman Tuhan, tapi apakah betul-betul saya dan Bapak Ibu Saudara ini sudah mengalami Kristus dalam kehidupan kita? Apakah betul-betul kita sudah sungguh-sungguh bertobat? Kita sudah sungguh-sungguh berbalik dan melihat, menikmati kemuliaan Kristus? Itu menjadi pertanyaan pribadi bagi kita semua. Jangan sampai kita gagal untuk melihat kemuliaan Kristus. Dan bukti nyata ketika orang-orang sudah melihat, sudah berbalik, bertobat, melihat kemuliaan Kristus adalah hidupnya pasti akan berubah. Ada buah-buah pertobatan yang terjadi dalam diri kita. Jangan sampai kita gagal melihat kemuliaan Kristus. Namun Bapak Ibu Saudara, kita mengakui kita ini semua lemah, kita semua terbatas. Kita bergumul dengan dosa-dosa kita, dengan mungkin keluarga kita. Tapi jangan sampai itu membuat kita menyerah. Pandanglah salib Kristus itu. Nanti ini kita sudah merayakan Rabu Abu, kita merayakan Kamis Putih, kita merayakan Jumat Agung dan menghayati karya pengorbanan Kristus. Di atas kayu salib itu Tuhan sudah berkarya, dan setiap dosa, segala dosa Tuhan sudah, Yesus sudah selesaikan di sana. Jangan menyerah dengan kehidupan kita. Jangan menyerah karena kita punya masalah, persoalan belum selesai. Dengan iman kita percaya Tuhan Yesus Kristus sudah menyelesaikan di atas kayu salib. Jika saudara masih merasakan seperti itu, masih belum merasakan kemuliaan Kristus, maka segeralah berbalik, maka segeralah bertobat, sehingga selubung atau penutup itu dilepaskan, dan mintalah kepada Tuhan, akuilah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya kita dimampukan untuk melakukan setiap kehendak-kehendaknya. Jangan kita gengsi, lepaskan semua keegoisan kita, dan datanglah tunduk di hadapan Tuhan dengan penuh kesungguhan di hadapannya. Kiranya Tuhan mengasihani kita semua. Amin.